Karena tadi kata kuncinya gue nemuin dari Dinda dan Nia, sebenarnya start from the small steps. Gue Start small. start. Indonesia Gue nggak bahasa apa-apa Inggris kok. bahasa Inggris juga kayak Nia. Gue dari tadi merhatiin keren gitu. Start from the small steps gitu maksud gue mulai dari langkah yang paling terkecil gitu. Bahasa Indonesia aja mah. Bahasa Inggris itu gue pengen ikut-ikutan Nia sebenarnya. Sebenarnya aku baca bahasa Inggris. Harus ini les private ya. Private gitu. Gue boleh private gue mau Nia ntar gue biar keren kayak Iyas Lawrence, idola gue. Karena jujur gue energi gue udah habis banget di kantor kan. Nggak usah dong, nggak usah disebut. Bang aja bang gitu. Di bang aja, nggak usah disebut ininya gitu. Itu. Halo Genwoods, balik lagi bersama Ruang Gerak Indonesia di edisi Voice of Minority, edisi podcast kita. Kali ini kita kedatangan tamu yang cantik-cantik. Sebelumnya kan ganteng-ganteng, kali ini cantik-cantik. Nah, Voice of Minority kita jelasin dulu, by the way, ini edisi podcast yang emang merepresentasikan suara dari kalangan minoritas ya. Maksudnya kalangan minoritas kan berbagai macam nih. Kalau kita emang khususnya ngomongin soal sosial dan politik, jadi kita rasa masih kurang banget atau masih minim banget orang yang ngomongin soal sosial dan politik. Tapi kali ini kita nggak bahas politik terlalu dalam, kita bahas sosialnya aja. Karena background dari masing-masing narasumber kita di sosial ya, beragam juga. Ada yang pernah di rumah disabilitas, ada yang pernah jadi mahasiswa sosiologi. Terus tujuan Voice of Minority sebenarnya adalah untuk mengedukasi atau menyadarkan kesadaran anak muda yang masih minim banget tadi soal pemahaman soal sosial, pemahaman soal politik. Dan kita juga tujuannya buat ngelawan ya, kok ngelawan lah. Enggak maksudnya. Tujuannya sebenarnya untuk menyadarkan kaum silent majority yang sempat booming banget beberapa waktu belakangan. Karena menurut kita apalah artinya kalian banyak tapi nggak bersuara, asik. Jadi mendingan lu asik juga dong, lu nimpalin sendiri gua. Jadi kita mencoba untuk tadi sebagai kaum yang atau golongan yang minoritas atau yang minim banget, yang jarang banget bersuara soal sosial politik, kita suarakan gitu. Dan kali ini kita mungkin kenalan dulu sama narasumber kita. Ada Dinda dan juga ada Nia. Mungkin boleh kenalan salah satunya duluan, boleh? Oke. Kenalin teman-teman semua. Halo, nama aku Agnia Kumala Syalika, biasa dipanggil Agnia atau Nia. Sekarang aku mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2023 di UPN Veteran Jakarta. Dan sekarang kesibukan aku itu lagi agak di sisi kreatif nih ya. Karena emang lagi grinding lah untuk menjadi content creator gitu. Dan sekarang menjadi dancer juga. Dan selain itu aku juga for now aku lagi ikut organisasi di kampus di FISIP yaitu 45 Radio. Aku menjadi announcernya sekarang. Dan for the past few times aku pernah menjadi delegasi juga di International Youth Innovation Summit di Singapore and Malaysia. Terus habis itu aku pernah menjadi pemuda parlemen Indonesia juga delegasi. Dan pernah menjadi salah satu wakil ketua Rumah Disabilitas Jakarta kayak gitu. Keren. Boleh lanjut mungkin Dinda? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adinda Amelia. Aku alumni kampus Universitas Nasional dan aku waktu itu ngambil jurusan sosiologi. Untuk aku sih lulus itu tahun 2024 dan selama kuliah aku lumayan aktif. Di tahun pertama aku ngikutin hima di kampusku, Himasos. Di tahun pertama aku menjabat sebagai anggota, di tahun kedua aku menjabat sebagai ketua divisi olahraga dan seni. Dan aku juga lumayan aktif ikut analisis kasus bersama dosen-dosen dan juga banyak turun ke lapangan karena kan aku sosiologi ya. Jadi ngelihat masyarakat gimana caranya mereka berinteraksi dan lain-lainnya gitu. Keren. Oke, kita kali ini aja belibet kan jadinya kan tuh. Lanjutin apa ya? Mungkin kita kulik dulu kali ya. Dari masing-masing, mungkin dari Nia dulu karena Nia kenalan yang pertama tadi. Okay. Nia tadi lumayan bukan lumayan lagi, bahkan aktif banget sekarang di kreatif. Terus sebelumnya juga
tadi di rumah disabilitas, kemudian di pemuda parlemen, gitu-gitu ya. Maksudnya banyak banget kegiatan Dinda. Padahal menurut gua Salah ya, orang. Salah. kegiatan Nia maksudnya kegiatan Nia. Ya gitu, maksud gua sapu gitu ya. Apa santai aja kita. Santai aja. Kegiatannya maksudnya banyak banget bersinggungan sama orang-orang, terutama orang-orang yang aktif untuk apa ya, untuk sadar akan kondisi sosial, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Terus pengen tahu aja sebenarnya apa yang membuat Nia untuk apa ya, untuk berpartisipasi langsung atau terjun langsung ke kegiatan-kegiatan atau organisasi-organisasi yang menurut gue banyak keterdampakannya banget ya buat masyarakat. Apa sih yang mendorong? Salah satu hal yang mendorong sebenarnya diri sendiri sih. Karena emang dari diri aku sendiri tuh pengen kayak striving for more, dan what I see di lapangan tuh pasti emang lagi butuh nih orang-orang yang harusnya menyuarakan gitu kan. Dan I see that myself itu ada rasa untuk menyuarakan hal tersebut gitu. Dan ya balik lagi, jadi dorongannya aku melihat ada hal yang harus disuarakan dan aku rasa aku mau, dan ya udah emang dari diri aku sendiri dan ada niat untuk menyuarakan hal tersebut kayak gitu. Gila, keren sih, nggak banyak maksudnya orang yang kayak gitu ya. Dan cukup gimana ya, sebagai anak muda, bahkan Nia tergolong masih sangat muda juga, masih semester 5 tadi ya. Terutama anak ilmu komunikasi menurut gua bagus banget sih dengan jalur yang udah tepat gitu di bidang ilmu komunikasi, maksudnya jurusan ilmu komunikasi, terus juga terjun di apa namanya kegiatan-kegiatan sosial yang lu bisa menyuarakan hal itu. Menurut gua udah keren banget sih. Mungkin kita geser lu ke Dinda. Ada yang mau ditanya nggak ke Dinda? Nggak mau, lu aja. Enggak, maksud gue. Kalau ke Dinda, kita kan satu angkatan ya. Hitungannya, Oke, ya iya. kan. Emang iya ya? Gua Afif sama Bukan yang Dinda. angkatan 90. 95. Wow. 87. Wow. Kita satu angkatan. Terus kebetulan mata pelajaran yang gue suka di SMA tuh sosiologi. Oke. Sama lagi, Sama. sosiologi, Oh, kan? Sama. best banget. Fisika gua. Enggak, itu Pak. Oke. Nggak bikin stres tapi. Ya, nah yang gue pengen cari tahu tuh awal mula masuk ke sosiologi nih, ya kan, terus udah mulai berjalan semester lah. Kebayang nggak sih maksudnya kayak apa gue emang harus bersentuhan ke masyarakat terus nih, gitu, ya kan, apalagi kan tergantung sama diri sendiri gitu kan. Kayak mungkin lagi capek-capeknya gitu, cuman harus analis data ke lapangan, harus ketemu orang, itu kan mesti Draining energy banget iya, ya kalau kata yang anak sulit sekarang. tuh di situ tuh. Itu gimana tuh? Sebenarnya dulu gue tuh SMK. Oke. Jadi dulu gue bagian marketing, jurusannya marketing SMK. Oke. Pemasaran. Pas lulus itu COVID kan kita ya. Iya, benar. Tadi gue nggak pengen kuliah. Gue pengen kerja aja gitu. Karena mungkin basic udah di SMK itu kan lebih ke praktek ya. Iya. Lapangan gitu. Cuma ada teman kayak ya kuliah lah gitu, masa enggak gitu kan. Tapi akhirnya daftar-daftar gitu ya. Tapi negeri nih nggak keterima. Nah waktu itu daftar di UIN Kesejahteraan Sosial memang. Tapi nggak keterima. Terus akhirnya nyari deket rumah UNAS kan, ada sosiologi. Sebenarnya pertama kali tuh pengennya Ilkom. Karena emang basic gue emang rada ekstrovert juga kan, suka ngomong gitu kan. Cuma ini sebenarnya cita-cita gue dari dulu, gue tuh pengen banget jadi ketua DPR. Oh. Wow. Sama nih. Sama. Dia ketua parpol kalau ini. Terus. Kayaknya kalau DPR kan maksudnya harus masyarakat gitu kan ya. Iya. Jadi kayaknya sosiologi kan juga maksudnya harus aktif juga. Iya. Sosiologi kan lebih ke masyarakat, turun ke lapangan ngelihat gimana sih realnya gitu kan. Kalau misalnya mungkin kalau orang kan sering ngaitin sosiologi itu sama kayak psikologi gitu. Iya, Karena kan benar. beda. Psikolog itu lebih ngarah ke manusia. Kita ngelihat manusia itu gerak-geriknya gimana baru kita bisa analisis. Kalau sosiologi itu kan kita turun ke masyarakat, kita interview orang satu-satu gitu kan. Baru kita case close-nya tuh apa gitu, baru kita lihat dari situ gitu. Nah, akhirnya gue pilih sosiologi nih. Dengan gak ada basic apa-apa karena SMK. Oh iya. Ya kan? Oke. Pas pertama kali belajar seru nih ngomongin masyarakat gitu kan, ngomongin urban gitu kan. Terus lama-lama
ngomongin ada namanya kelas gitu, tingkatan masyarakat gitu. Menurut gue seru banget, apalagi ada sosiologi politik gitu kan. Itu kayak ternyata mungkin kalau awam ya, gue dulu nggak ngerti sosiologi masyarakat gitu, ngelihatnya pasti masyarakat itu kayaknya bersuara, lu ngomong mulu sih gitu kan, nuntut mulu sih gitu kan. Ternyata pas turun ke lapangan, pas ngeliat yang secara real life gitu kan, problemnya ya memang masyarakat ngomong mulu tuh karena ada dasarnya kenapa gitu kan, kayak gitu sih. Terus lama-lama suka, karena di sosiologi tuh sering ada acara kayak sosiologi on cam, sosiologi on day, itu ngebahas kasus-kasus yang terjadi di masyarakat gitu. Kayak waktu itu pernah sosiologi gue on cam, itu ngecamp gitu kan di Kali Ciliwung, Sungai Ciliwung gitu. Jadi pembahasannya itu topiknya adalah warga-warga dulu di zaman Ahok yang mungkin digusur tuh. Itu kan tanahnya memang bukan pemilik mereka gitu. Mereka cuma bikin bedeng gitu-gitu kan. Digusur, terus masyarakatnya pada komplain gitu. Akhirnya di zaman Anies dibikin rumah susun ya. Rumah susun, dan di situ kelompok gue nanya gitu, kenapa sih ibu ini kan udah kayak dibikin rumah susun lah gitu, apa sih kenapa ibu masih bersuara gitu loh? Maksudnya kan lo dari digusur, emang lo nggak punya sertifikat tanah gitu kan, lalu udah dibikinin tempat tinggal nih, kenapa masih bersuara gitu? Dan kita ulik-ulik tuh kenapa mereka masih bersuara, karena mereka ternyata tinggal di sana, mereka nggak mendapatkan mungkin sejenis kayak di kamar tuh nggak dapat hak guna bangunan gitu, HGB gitu kan. Mereka ya udah tinggal aja gitu, jadi mereka ngerasa ya gue tinggal di sini kapan aja gue bisa nyanyiser gitu kan. Jadi mereka tuh pengen punya hak, maksudnya ini emang punya gue gitu loh. Tapi kan sebenarnya bukan gitu kan, kalau punya mereka gitu. Jadi serunya di situ sih sosiologi. Jadi kita bisa ngeliat point of view-nya tuh kenapa gitu. Ini menarik ya. Sebelum lu ngomong, lu udah ancang-ancang tadi. Enggak, gue gitu maksudnya. Tarik nafas tuh ya. Ini menarik ya. Menurut gue nih, orang-orang yang ngerti atau bukan orang-orang yang ngerti, orang-orang yang mau paham politik, ada dua jalur nih, sosiologi sama antropologi. Karena menurut gue politik itu kan bukan bicara tentang kekuasaan. Betul. Tapi politik itu bicara soal kepekaan. Nah, di sosiologi ngajarin soal itu, Beb. Kalau yang gue dapat sedikit dari SMA ya, gue kan nggak dapat full dalamnya. Jadi menurutku sosiologi kenapa ngajarin itu? Karena tadi tuh yang Dina bilang ada kelas, terus ngajarin langsung turun ke masyarakat, gitu kan. Nah kalau di antropologi, jadi gue sempat baca buku yang dari pas maba kita masuk tuh kan, kita ditawarin buku lah kan. Nah gue baca buku dasar-dasar antropologi. Jadi antropologi itu punya beberapa tahap memang. Di sebelum Masehi itu antropologi itu buat ngenal ras. Jadi bukan ras, fisik manusianya. Jadi kayak Meganthropus apa segala macam. Nah, adanya antropologi itu seiring berkembangnya zaman, masuk ke masa kolonial, akhirnya antropologi dipakai buat ngejajah. Nah, makin kesini makin beda lah penafsiran di setiap negara, terutama di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh antropologi justru luas banget, bisa kebudayaan, ras segala macam. Tapi kalau di Amerika tuh udah ngomongin kayak daerahnya aja gitu kalau nggak salah. Nah, menurut gua kalau kita bicara dikit ke politik sebenarnya masih bisa ya gitu. Masih bisa. Ya, soalnya ya Dinda tadi dia aktif juga kan di parlemen ya, komunitas yang parlemen itu ya. Dinda, Afif maksudnya. Ini dua-duanya. Gua lagi. Balik deh. Si Nia ya kan. Terus Dinda juga ya punya cita-cita buat masuk ke DPR gitu kan. Ya aminin aja gitu kan. Enggak ada yang tahu, Betul. Dan orang kan banyak beda-beda. Nah, jadi menurutku menarik Pip, justru dua narasumber ini yang kita pikir kayaknya bahasnya harus santai nih ke sosial, tapi ternyata ada himpitannya juga gede juga ke politik. Betul. Gitu. Karena gue tadi ngomongin soal sosiologi dan antropologi, gue sedikit tahu soal sejarah Amerika lah dan kasus yang terjadi soal rasis kan, yang terakhir kan Black Lives Matter itu kan. Nah ternyata usut punya usut. Yang gue tahu ternyata Amerika emang dulu didominasi oleh orang-orang negro kan. Hitam, memang tanahnya orang hitam. Justru dulu yang minoritas itu adalah yang kulit putih. Terus di mana kondisi kulit putih ini mulai kayak bersuara, mulai kayak melawan gitu-gitu lah.
akhirnya menguasai parlemen, terus buat peraturan yang dimana orang kulit hitam tuh nggak boleh ada di situ gitu, mulai terkikis lah. Nah menarik banget karena itu kan akhirnya tariknya ke politik kan. Maksudnya akhirnya gimana sih orang kulit putih ini bisa menguasai Belajar dan juga sebagainya. Lu belajar juga? Karena dasarnya kelas itu orang kulit putih itu di atas, borjuis ya. Iya, benar. Itu orang kulit putih itu di atas. Nah, terus abis itu meskipun tanpa kita sadari ya, maksudnya kita tuh bersuara, berjuang dan lain sebagainya itu bagian dari politik juga. Maksudnya seluruh kehidupan kita sebelumnya narasumber juga bilang David, terus juga Gae, ada Bang Gayandra, terus juga Bang Aris. Semua yang kita lakukan tuh sebenarnya dari bangun tidur sampai dari kita lahir bahkan sampai kita nanti meninggal itu semuanya politik gitu. Nah, sebenarnya yang mau gue tanya adalah ini kan ada banyak keterkaitannya nih dari yang apa yang dia bilang, terus apa yang Nia bilang juga soal gue tuh punya kesadaran dari diri sendiri untuk kalau Dinda deket sama masyarakat, pengen tahu POV-nya, terus kalau Nia tadi emang gue pengen bersuara. Apa sih menurut kalian yang kalau dari kondisi sosial sekarang ya, yang membuat kalian kayak gue harus bersuara nih, gue pengen tahu POV masyarakat nih, gitu. Apa yang menjadi problem gitu, atau apa yang menjadi tantangan bagi masyarakat umum atau generasi muda kayak kita nih, buat kayak kita harus aware nih, harus bersuara gitu. Mungkin siapa dulu? Dinda dulu mungkin? Kenapa harus bersuara ya? Mungkin sebagai anak muda ya. Mungkin karena kan kalau kita lihat sebelumnya millennials gitu ya. Kayak menurut gue kayak millennials itu terlalu jadi takut nih. Maksudnya millennials itu lebih diem di tempat gitu. Kalau Gen Z itu kan lebih ada pola, kita tuh ada kayak dinamis gitu, kayak kita harus gerak gitu. Kayak contohnya gini deh, Gen Z pulang kerja masuk jam 8, gue harus pulang jam 5 gitu kan. Maksudnya kita tuh ada kegiatan lain gitu. Iya, maksudnya juga ada apa ya, ngeliatnya tuh ke depan gitu kan. Nah, sebagai generasi muda tentunya kan kita mau ngubah pola yang sebelumnya itu apa ya, masih mungkin menurut kita tuh kayak kurang gitu kan. Nah, sebagai kita anak muda mungkin pengen turun ke masyarakat gitu ya, mau ngeliat juga gitu loh. Karena kan mungkin orang-orang ngeliatnya cuma satu point of view gitu ya, di berita di mana gitu kan. Nah, sekarang kan sebagai anak muda kita kan suka turun-turun kemana gitu, ngobrol sama orang dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa dapat point of view dari semuanya gitu kan. Jadi nggak bisa kita simpulin, dia kayak gini tuh karena mungkin politik tuh nggak terlalu merhatiin gitu kan. Mungkin aja politik itu sebenarnya merhatiin gitu, lembaga-lembaga itu merhatiin gitu. Tapi masyarakatnya yang memang nggak ikut berkontribusi gitu. Tapi pas turun kan ternyata memang keadaannya si masyarakat ini memang ternyata emang nggak berkontribusi gitu. Kayak kita ngeliat Pandawara deh, ya kan, mereka udah bersihin di wilayah mana nih, dari politiknya juga lembaga pemerintahan kan memang ada ikut campur kan. Yang kemarin tuh yang ketemu Prabowo sama Pandawara itu kan lumayan dilihat lah gitu kan. Tapi ternyata kalau kita lihat masyarakatnya tetap buang sampah di sana gitu. Berarti kan artinya apa? Kita nggak bisa ngejudge pemerintah terus yang salah gitu loh. Masyarakat juga bisa salah gitu menurut gue. Kalau dari Nia? Kalau dari aku ya balik lagi sih, benar, karena dari apa yang udah ada sebelumnya, alias kita kan masih muda gitu kan. Judul aja generasi muda. Jadi apa yang kita hidup sekarang kan berarti udah di-build sama generasi sebelumnya. Benar banget sama kata Kak Dinda. Jadi ya dengan kata lain kayak who set that system up gitu kan. Jadi kita yang harus merubah dengan seiring jalannya waktu gitu. Jadi ya dengan adanya kondisi di lapangan seperti apa, dan kitanya juga ya nggak semuanya masyarakat juga punya kesadaran yang sama. Jadi dengan hal sekecil apapun, start small aja tuh harusnya bisa membangun adanya kayak gerakan untuk orang lain juga gitu. Nggak cuma diri kita sendiri, tapi dengan kita ngelakuin itu, orang lain pun sekecil apapun orang lain pun bisa terinspirasi, orang lain bisa melihat, bisa aware, tahu, asal tahu aja deh, nggak usah ikut buang sampah juga gitu misalnya. Asal tahu, ini sebenarnya nggak boleh ya kayak gitu. Itu pun udah menjadi salah satu hal yang sebenarnya generasi muda tuh udah mulai lakukan sekarang. Kayak gitu. Menarik banget karena
tadi kata kuncinya gue nemuin dari Dinda dan Nia sebenarnya start from the small steps. Gue Start small. start Indonesia gue nggak apa-apa bahasa Inggris juga kayak Nia guys. Gue dari tadi merhatiin keren gitu. Start from the small steps gitu maksud gue dari langkah yang paling terkecil gitu. Bahasa Indonesia aja mah. Bahasa Inggris itu gue pengen ikut-ikutan Nia sebenarnya. Aku belajar bahasa Inggris. Habis ini les private ya. Private gitu. Gue boleh private gue sama Nia ntar gue biar keren kayak Iyas Lawrence idola gue. Gue mau nanya nih Beb, kalau enggak lah, kalau mereka lah. Sebagai generasi muda kan tadi ya kita dinamis, kita bergerak gitu kan. Terus langkah kecil lah gitu. Ya apa yang kita buat seminimal mungkin harus berdampak dan dilihat orang gitu. Iya. Nah, buat ngerawat pemikiran itu di tengah kesibukan kita masing-masing gitu. Contoh anak politik, ilmu politik ya terutama di lingkaran pertemanan gue nggak tahu kalau dari kampus-kampus lain. Ketakutan kita tuh kalau kita masuk kerja di luar politik, sisi politik kita tuh hilang. Atau Pengetahuan politik. ya kita jadi nggak ngerawat pemikiran politik kita lah gitu. Iya. Kita lupa tentang kepekaan ke masyarakat, kita lupa cara bergeraknya harus kayak gimana. Karena ya kita udah mungkin terlanjur sama sistem kerjaan kita gitu. Nah, cara kalian berdua ngerawat pemikiran atau ngerawat langkah ke depannya deh buat gue kerja di sini tapi gue keluar dari sini ya gue harus jadi gue yang dulu gitu, orang yang peka ke masyarakat atau orang yang mau bersuara ke masyarakat. Nah, cara ngerawat itu gimana sih? Itu kayak anak-anak politik harus belajar juga. Kefleksibelan itu tuh. Siapa dulu? Bebas dari siapa aja deh. Jujur itu dari sekarang, maksudnya aku rasain sih, karena aku tuh pas zaman masuk kuliah, ya semester 1, semester 2 tuh aku aktif banget di sisi-sisi kayak sosial, politik gitu, dan sekarang kan aku terjunnya kreatif gitu kan. I mean it's two different things, jadi it's really hard to combine, tapi mau nggak mau harus konsisten. Karena what I started first itu ya sisi sosial aku gitu kan, dibanding sama sisi kreatif aku. Even though myself kayak I passionate with dance, I mean it's a creative thing, it's an art thing, it's out of politik banget ya kalau misalnya ngomongin dance ya gitu. Tapi ya still aku tetap aja ada rasa di diri aku tuh sosial juga gitu. Karena aku SMA IPS kan, SMA IPS dan favorit aku tuh sosiologi, sumpah nilai aku tuh bagus banget di sosiologi, karena favorit gitu. Sama, bertiga. Fisika. Enggak ikut. Fisika, bye. Nuklir nih kayaknya kalau fisika. Pergi dulu deh. Enggak lanjut. Ya intinya how you work it out aja sih, even though sekarang aku lagi kayak tiap hari nih dikejar-kejar sama deadline di radio gitu kan, misalnya suruh buat apa gitu kan. Tapi ya aku juga masih ada aja gitu rasa di diri aku, emang tergantung sama diri sendiri sih, kayak apakah ada keterikatan yang emang udah mutlak di diri lo untuk menyuarakan hal-hal tertentu di sisi sosial gitu kan. Kalau misalnya emang dari diri lo udah rasa wah I don't give a single apa gitu kan, ya pasti nggak akan ada. Tapi kalau misalnya dari diri lo udah mutlak, udah kekal, kalau misalnya lo tuh emang orangnya pengen nih menyuarakan suatu hal dan aware atas hal-hal yang ada, ya harusnya bisa aja. Even lo tuh sibuk banget sama sistematis di kerjaan lo, sama organisasi lo sekarang yang mungkin agak berbeda sama yang sebelumnya lo lakukan gitu. I think there's always a way gitu sih. Lanjut. Dinda. Kalau gue sih karena memang dari awal gue udah basicnya ke sosial ya. Emang dari dulu tuh pengennya gue pengen di DPR gitu. Jadi maksudnya even sekarang kerjaan gue di bidang kontraktor ya, ngurusin semen, ngurusin apa gitu. Cuma memang selalu ada di diri gue tuh emang udah tertanam sosiologinya gitu, sosialnya gitu. Maksudnya kayak gue pun sekarang di tempat kerjaan gue yang sekarang, gue masih bercita-cita, maksudnya gue pengen masuknya tuh ke lembaga instansi gitu. Gue pengen ke arah sosial sebenarnya gitu kan. Maksudnya sekarang itu di kerjaan gue ngerasa ya lebih nyari ilmu sih. Apa yang gak gue tahu kemarin, maksudnya gue sosiologi, gue taunya masyarakat. Pas gue masuk di kantor gue kontraktor, gue tahu ngerti tentang planning permit gitu, perizinan tanah, bla 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 bla. Terus maksudnya ada di kantor tuh ada CSR, sosiologi gue belajar, dan apa yang gue tahu jadi gue lebih tahu gitu kan.
Jadi maksudnya walaupun gue sekarang kerjaan gue nggak sama di bidang gue, at least di dalam diri gue memang udah ada rasa sosial, dan apa yang gue kerjain sekarang ya just kerjain aja gitu maksudnya. Dan itu buat pengetahuan aja buat gue gitu. Loh toh nanti pas sudah tua itu jadi sebuah pengalaman gitu yang bisa gue ceritain gitu. Jadi benar-benar. Ya, gue relate banget sih sebenarnya sama Dinda sama Nia, karena gue tahu mereka orang yang sibuk banget di bidangnya masing-masing. Dinda di perusahaan sekarang, Nia di organisasi sekarang sibuk banget. Dan gue pun kan sekarang kerja juga, jadi kayak gue sangat relate sebenarnya sama pertanyaan lu, Wes. Wah, tapi nggak usah dijawab. Enggak masa gue nggak perlu jawab juga. Ini dipotong gue. Jadi maksudnya relate-nya adalah emang butuh effort lebih sih untuk apa ya, untuk merawat kayak kesadaran atau pengetahuan kita soal sosial dan politik yang berkembang sekarang gitu. Karena jujur energi gue udah habis banget di kantor kan. Nggak usah dong, nggak usah disebut. Bang aja bang gitu. Di bank aja, nggak usah disebut ininya gitu. Bank Sentral Asia gitu. Maksudnya sangat draining energi banget buat gue kerjaan gue kan. faktor umur juga enggak ya? Enggak juga dong, paling pinggang jatuhnya. Waduh. Faktor pinggang. Gue tadi draining energi banget, terus gue nggak tahu ya kenapa gue tuh selalu kayak, menurut gue isu politik dan sosial tuh refreshing buat gue gitu. Sama gue kumpul nih sama Ruang Gerak, sama anak-anak Ruang Gerak Indonesia, itu refreshing buat gue sih. Walaupun capek ya secara fisik gitu, tapi secara pemikiran tuh gue jadi kayak melupakan kerjaan gue gitu. Gue akhirnya bisa merefreshnya, terus kayak recovery-nya tuh lewat ngomongin sosial, ngomongin politik gitu. Jadi emang sebenarnya cara merawatnya pun kita bingung ya, karena itu udah kayak panggilan diri aja gitu dari kita sebenarnya. Nah, sebenarnya mau gue tanyain adalah, ini nyambung juga nih. Kalian lihat anak muda sekarang problemnya apa sih? Maksudnya yang segenerasi sama kita ya, Gen Z lah. Kalian lihat problem di Gen Z itu apa tuh? Kalau tadi kan ngomongin milenial udah nih, biar adil, ntar biar kagak marah nih si orang-orang milenial nih. Ngomongin soal kita deh, problemnya tuh apa sih menurut kalian? Siapa dulu? Itu boleh. Oke, kalau menurut aku sih nomor 1 identity crisis sih. Menurut aku, karena mereka tuh hustle culture banget. Jadi ya sebagaimana caranya lo harus produktif deh di hari lo sehari. Misalnya lo kerja, pulangnya pasti ada aja kegiatan lain, mau itu nongkrong, mau itu apa kayak gitu kan. Maksudnya kayak even orang tua di rumah tuh, kamu ngapain aja sih kalau di luar, nanya kayak ada aja gitu yang dikerjain kan. Millennials tuh. Ya itu milenial tuh yang ngomong tuh. Kayak Perdana Menteri lu gitu, gua sama nyokap gua kayak Perdana Menteri keluar mulu gitu. Iya, karena ya mereka di usia yang sekarang, di generasi muda yang sekarang ya harusnya umurnya seumuran semua gitu kan. Kayak ya lo sedang mencari apa sih jati diri lo, jadi lo mencoba semuanya, mau itu di sosial, mau itu di kreatif, mau itu di ya sisi manapun lah yang bisa lo sebutin gitu kan. Jadi ya actually at some of kind kayak mereka tuh identity crisis, tapi mereka adaptif juga. Jadi kayak everything just happen at one time gitu, karena emang tujuan mereka tuh sebenarnya nyari apa sih gitu. Di dunia ini nyari apa sih sebenarnya gitu, di otak mereka tuh gitu pasti. Kayak gitu sih paling. Dinda? Kalau dari gue ya, karena kalau gue udah kerja nih kan, ada juga mungkin paling muda tuh gue, cuma sekarang kan udah ada yang lulus tuh, 2025 ya. Betul. Ada yang masuk nih di kantor gue, dan menurut gue Gen Z itu apa ya namanya, dia tuh ada malasnya tuh ada malasnya, tapi tetap dikerjain. Gen Z Bener. ngeluhnya pasti banyak banget dibanding millennials. Millennials cuma kerjain gitu. Kalau Gen Z, gue capek, aduh kayaknya gue mental illness nih. Udah kerjaan gue kebanyakan. Kayak gue pengen resign, gue pengen resign, gue pengen di rumah aja, gue pengen nikah kalau cewek gitu kan. Menurut gue problemnya itu Gen Z. Kayak apa ya? Dikit-dikit ngeluh gitu. Dikit-dikit ngeluh, kerjaan gue banyak banget, gue capek banget. Ya kerjain. Menurut gue kerjaan lo banyak karena lo diem di tempat gitu. Do something gitu, ya kerjain gitu, jangan ngeluh. Gue selalu bilang ke yang di kantor gue yang lebih muda ke gue, kalau kayak gitu terus kamu gak bakal bisa tahu
apa ya, pentingnya tuh apa gitu loh. Kerjain, kalau misalnya kamu stuck di situ terus gak bakal selesai gitu, Bener. bakal nambah terus gitu, sampai kayak menurut gue tuh kayak misalnya dikasih kerjaan baru, lakuin gitu. Gen Z tuh terlalu banyak ngeluh, elah kerjaan baru gitu. Tapi kalau gue sendiri gue seneng. Oke. Iya sih, tapi ya namanya kerjaan pasti kesel gitu ya. Jenuh Cuma juga, kalau gitu. misalnya menurut gue kerjaan yang nggak gue tahu nih, gue seneng ngelakuinnya. Jadi gue tahu, ini ternyata, ini gini loh, ini kayak gini loh, ini kayak gini loh gitu. Terus misalnya Gen Z itu juga mungkin ada yang takut gitu untuk sosialisasi gitu, ngomong gitu. Karena misalnya mungkin mereka lebih suka ya udah diem aja gitu kan. Ada juga kan? Benar. Gitu. Menurut gue kita sebagai anak muda harus berbanyak ngobrol, relasi, pengetahuan gitu kan. Karena kita nggak tahu nanti di umur berapa kita butuh mungkin nanti Orang sama itu. Nia, sama Jessie Betul. gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Dan ya memang kita sebagai anak muda harus gerak ya kan. Iya. Jangan diem di tempat gitu sih. Makanya ada ruang gerak di Indonesia. Dapat. Masuk. Bener sih, dari apa yang Dinda sama Nia omongin, gue juga ngerasain sih, karena gue sebagai Gen Z juga banyak ngeluh juga, terutama soal kerjaan. Aduh, gue pengen resign tapi kepentok realistis Kapan gitu. emang? Enggak bisa dong. Udah ngomong sama TL gue, udah. udah. Itu sih, kita kebanyakan ngeluh. Jujur gue juga ngerasain, gue pun merasakan hal sama gitu, karena kalau menurut gue Gen Z kurang menerima realita aja sih. Iya. Poinnya adalah Lalu tapi tetap dilakuin. iya betul, jadi kita tahu nih realitanya sebenarnya kita harus berbuat A, tapi kita tuh kayak nggak mau, gue maunya dan jadi diri gue gitu. Sementara tuh dunia nggak bergerak di lu doang gitu, maksud gue. benar. Ada hal-hal yang misalkan emang harus perlu lu kerjain atau harus lu perlu bantu gitu. Sementara Gen Z tuh kayak menutup mata, tutup kuping. Udah, gue cuma mau buat diri gue sendiri aja gitu. Gue mau berputar dunia ke gue, dunia berputar ke gue, terus kayak semua apa yang gue mau, ya udah, itu adalah keinginan gue dan itu harus terjadi. Tapi gue nggak bisa sih kayak gitu sih. Iya, kalau nggak sesuai realita Gitu. terus capek, aduh Iya, mental health burnout, gue. aduh, gitu. gue depresi nih gitu. Depresi, gue butuh ke psikolog. Iya, gue butuh ke psikolog. Butuh healing, gitu. butuh Butuh healing. healing. Dikit-dikit healing, dikit-dikit curug, dikit-dikit curug dan gitu juga. Gak relate sih. Gila, nggak dikit-dikit relate. curug, kesegitu. Lagi viral tuh justru curug tuh. Sebenarnya itu sih, maksudnya harus, menurut gue Gen Z harus banyak ngobrol sih sama sesamanya gitu. Iya. Karena harus bertukar pikiran, harus kayak kira-kira cari tahu seenggaknya di luar tuh ada apa sih. apa, iya. Maksudnya POV orang lain tuh kayak gimana gitu. Sementara kan Gen Z sekarang banyak menutup diri, tadi lebih individualis, Iya. lebih kayak gue milih sama kelompok gue aja gitu, nggak mau kayak mencoba yang baru, kelompok baru. Gue pengen tahu nih kelompok ini apa sih gitu. Nah makanya penting juga buat ada ruang-ruang diskusi. Kalau misalkan mau diskusi bisa kesini, ada rahasia, nyambung kan Ya tuh. mulai. Kalau ini lagi adlibs nih. Dia atlet. Makanya perlu juga mesti ruang-ruang diskusi kayak kita gini ya Es. Jadi bisa juga kalau misalkan anak-anak muda Gen Z yang mau diskusi, nggak harus tag video, bisa diskusi, bisa ke kontak Andalasia, kalau nggak Ruang Gerak Indonesia. Nanti kita bisa jembatanin ke Andalasia buat ini, tempatnya disewakan loh guys, dan sangat-sangat affordable gitu buat teman-teman anak muda, mahasiswa, pelajar dan lain sebagainya, pekerja. Jadi let's do something. Asik, gue jadi kayak Nia nih. Nah, ayo dong nih kita ngobrol sering-sering nih biar gue ini apa namanya mix gitu. Mix. Jadi gitu, mungkin terakhir kali Es. Pertanyaan terakhir. Apa yang menurut kalian benar-benar harus dirubah dari Gen Z, dan pesan kalian buat Gen Z, karena kita mau bonus demografi nih katanya 2045. Apa kira-kira hal yang harus dilakukan Gen Z biar kita benar-benar dapat bonus demografi 2045? Agak berat ya, tapi mungkin lebih dibikin simpel kali ya. Untuk sekarang deh, dengan problem saat ini, apa yang harus dilakukan Gen Z untuk menjawab underestimate orang terhadap generasi kita, terus buat
masa depan bangsa lah intinya. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan sama Gen Z atau generasi kita, Gen Moods, generasi muda gitu. Itu panggilan. Oh iya. Jangan banyak ngeluh aja sih. Jangan lo. Oke. Karena ngeluh sampai mental health lagi kan balik. Healing lagi. Itu menurut gue Gen Z tuh negatifnya tuh di situ. Iya. Maksudnya ngeluh gak apa-apa gitu. Tapi kalau ngeluh tiap hari di sosmed kan kayak Mumet juga kita iya ngeliatnya. ngeliatnya juga kayak aduh unfollow aja kali ya. Iya, pengen tuh gua ada tuh. Oh, ada. Gue pernah follow apa? gitu. CS mulu kan. Kerjaan nih apa? Enggak gitu. Paling JJ kayak gua. Gitu sih. Terus ada lagi nih? Enggak. Oke, kalau dari aku sih paling konsisten. Oke. Mau kayak itu kecil banget, baik itu kayak misalnya lu pengen nyoba nih jadi konten kreator, terus lu punya satu ide tapi lu ragu-ragu gitu, ya post aja, sumpah post aja, mau selfie, Bikin mau kata itu orang fit ya. check, mau itu apa kek, iya benar, gak usah pikirin apa kata orang, karena dari hal sekecil apapun, balik lagi karena it's like one of my experience juga, kayak aku tuh nggak ngerasa apa ya, nggak peduli lah. Maksudnya kayak bodo amat ya orang mau mikir apa gitu kan, karena haters gonna head gitu. ya haters gonna hey. Tapi kalau misalnya lo post dan di suatu saat tuh orang ada aja kayak nge-DM, nih sumpah kayak gue terinspirasi banget ya dari lo. Padahal gue dalam hati kan kayak gue nggak niat kok nginspirasiin orang gitu. Tapi emang kayak ya udah pengen posting aja, pengen branding aja gitu kan di sosial media. Jadi ya intinya konsisten aja, mau itu hal sekecil apapun idenya, mau itu kayak hasil topik conversation dari lo nongkrong terus lo bawa ke sosmed, itu akan menjadi suatu hal yang kayak sebenarnya bisa impact lo, mau itu hal sekecil apapun gitu. Jadi ya konsisten aja kalau lo mau jadi content creator, kalau lo mau jadi politikus atau apapun itu, ya just be consistent. Dan ada one thing juga ya, dari tadi nih kayaknya ngomonginnya individualis nih, arahnya kayak agak ke individual gitu kan. Tapi balik lagi biar Gen Z solid gitu kan, as anak muda ya apa ya, sebenarnya nih lebih ke bukan moto kayak apa ya, Visi misi program kerja bukan hey enggak ya? Pilih Mia untuk 2026. Gen Z solid gitu. Solid. Kayak itu dong. Waduh. Beda nih. Bahaya nih. Iya, waktu itu gue belajar ini dari forum Festival Pelajar Indonesia. Oke. Itu jadi seluruh pelajar, gak seluruh sih, kalau seluruh banyak banget tuh, seluruh pelajar Indonesia ngumpul di satu tempat bikin forum, kayaknya gak produktif gitu kan. Tapi ada kumpulan gitulah forum tentang ya anak-anak mahasiswa ataupun itu SMA. Jadi ya siapapun pelajar di Indonesia, anak-anak muda, itu bahas tentang SDGs 2045. And gue tuh sebenarnya tertarik banget sama isu SDGs. Karena ya seru aja gitu untuk ngebahas isu-isu yang ada di dunia gitu kan. Dan waktu itu yang gue ke Malaysia Singapura itu menjadi delegasi juga di delegasi Jakarta buat naikin isu pendidikan. SDGs nomor 4 terkait pendidikan. Nah, yaudah di situ tuh kayak gue bikin inovasi yaitu sebuah website yang dimana anak-anak SMA targetnya untuk bisa akses kayak soft skill, karena kan mereka di sekolah cuma belajar ya pelajaran ekskul, tapi mereka nggak diajarin soft skill sama guru-gurunya gitu kan secara langsung. Jadi ya bagaimana caranya biar mereka juga bisa belajar soft skill di umur yang sangat dini gitu kan, karena yang pastinya akan dibutuhkan di dunia kerja, di dunia mereka dewasa ataupun dalam berhubungan, dalam relationship apapun gitu kan. Jadi ya soft skillnya juga tuh yang kayak public speaking, terus kayak problem solving, teamwork dan lain-lain, dan emang sangat amat dibutuhkan dalam lo hidup sehari-hari. Dan ya salah satu moto ataupun salah satu kalimat yang aku pelajarin sampai sekarang tuh no one left behind. Jadi ya oke, Gen Z individualis, tapi kalau misal lo terapin kata-kata no one left behind dan lo tarik kanan kiri lo untuk ayo gerak sama, yuk gerak bareng-bareng, yuk kita gini-gini yuk, dan itu start dari diri lo dan lo punya plus no one left behind, semuanya akan menjadi satu gitu, semuanya akan menjadi satu hal yang sama.
gitu. Intinya kita mempunyai visi yang sama, jadi semuanya solid. Oke. Tepuk tangan buat narasumber kita. Mungkin gue mengucapkan terima kasih banyak ke Dinda dan juga ke Nia udah mau hadir jadi narasumber di Voice of Minority. Mohon maaf banget banyak kekurangannya dari kita, mungkin kurang prepare, terus juga kurang apa ya? Kurang ajar. Kurang ajar. Kita mohon maaf banget banyak kurangnya dari kita. Kita berharap sebenarnya banyak pemuda-pemuda kayak kalian, terutama yang wanita ya, karena nggak jarang juga wanita yang mau turun langsung ke lapangan, dengerin masyarakat, terus juga berdampak bagi masyarakat umum, itu nggak banyak. Jadi kita sangat-sangat appreciate, sangat-sangat bangga sama kalian udah mau datang, terus juga tahu kegiatan kalian, ngulik kalian dari tadi, dan karena kalian keren banget sih jujur ya. Nia, Thank Dinda, you. keren. Mungkin keren itu aja kali ya. Enggak. Lu dari lu? Apaan dari gua? Enggak apa udah ngomong. Enggak, kalau dari gua yang tadi aja nanti dijadiin klip tuh. Nggak boleh ngeluh sama harus konsisten. Oke. Iya, Benar sih. gua buat konten naik gunung Pip ke Merbabu. Enggak ada Zawin Nur lu. Enggak ada, kalau dari gua sih ya buat perempuan-perempuan di luar sana ya kan, buat tumbuh dan berkembang itu nggak ada halangannya gitu. Betul. Bahkan nggak ada batasannya. Iya. Gitu ya, salah duanya yang kita datengin ke Voice of Minority ini kan, di tengah kesibukan merawat pemikiran tentang masyarakat tuh masih kuat, gitu kan. Terus masih mau bersuara, gitu. Nah, ya itu sih yang harus diambil sih, khususnya buat followers kita yang perempuan ya kan. Karena dari kemarin tuh kita ngundangnya itu cowok mulu, benar. cowok dan selalu politik gitu, Iya. ya kan, takutnya nggak dapat lah representasi 30% di DPR kan. Ketua parpol cocok kan, ketua parpol kan. Wow, Riset sama dia manis tuh. ya. Iya, manis emang dari tadi. Makanya kita ngomong ya, biar siapa tahu parpol di luar kan ada kaderisasi gitu. Partai Genji solid gitu kan. Siapa itu? Boleh gitu Pip. Dari gue sih gitu Pip. Dari lu gitu ya, oke. Sekali lagi terima kasih banyak juga buat viewers kita, viewers Ruang Gerak Indonesia. Semoga kalian aware lah ya, maksudnya kita nggak memaksa kalian untuk langsung terjun atau langsung memaksakan diri kalian untuk berpartisipasi langsung ke politik atau ke masyarakat, tapi minimal kalian sadar bahwa problem sosial di negara kita tuh lumayan banyak dan beragam. Jadi emang perlu uluran tangan kalian untuk sama-sama kita buat perubahan sosial lah. Karena menurut gua dengan adanya uluran tangan kalian atau kita solid seperti apa yang tadi Nia bilang, kita bakal kuat banget. Dan gue yakin 2045 kita bisa melebihi Cina sih. Enggak sih, maksud gue kayak kan Cina kan karena tuh udah bonus demografi Optimis. dan banyak dan banyak negara yang pengen bonus demografi kan. Jadi sayang aja kalau kita lewatin itu gitu. Menurut gua harus dimulai dari tadi, small steps tuh nggak masalah gitu. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat viewers Ruang Gerak Indonesia sudah menonton. Jangan lupa di like, share dan komen kita kurangnya apa biar kita bisa improve ya. Dan juga mungkin ada saran rekomendasi narasumber selanjutnya juga boleh. Boleh banget. Karena kita masih banyak edisi-edisi yang lainnya, maksudnya konten-konten yang lainnya juga. Dan narasumber yang kita undang merupakan narasumber yang kompeten, relevan, dan relate dengan kehidupan kita. Jadi sampai bertemu di edisi selanjutnya, Genmuts. Selamat jumpa, dadah. Bye.